Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Zahra dengan NIM 2248 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah biologi sel yang diampu oleh Bapak Hari Adi Saputra, MSI. Materi yang akan saya paparkan di sini ada 3, yaitu teori sel, organel sel, dan siklus sel. Yang pertama yaitu teori sel. Teori sel itu adalah teori dalam biologi yang menyatakan bahwa sel adalah unit dasar kehidupan. Sel merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Sel juga melakukan aktivitas seperti respirasi, fotosintesis, dan metabolisme. Perkembangan teori sel. Menurut Robert Hooke pada tahun 1665, ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut dengan sel atau sela dengan pembatas diafragma. Selanjutnya itu ada fungsi sel. Sel memiliki fungsi untuk mengambil nutrisi, mengoksidasi, dan mengeluarkan zat tersisa. Bentuk sel. Sel memiliki bentuk yang beragam seperti uniseluler, multiseluler, atau berbentuk batang atau basil pada bakteri, dan bisa juga berbentuk bulat atau fokus pada bakteri. Kemudian ukuran sel. Sel memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron, atau invert dengan perbesaran 100 kali atau lebih. Klasifikasi. Sel eukariotik dan sel prokariotik ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi seperti autotrof dan heterotrof. Sel eukariot. Sel eukariot memiliki membran inti dan biasa terdapat pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Sel eukariot berukuran 1-100 mikrometer dan lebih kompleks, multiseluler atau uniseluler, dan bersifat aerob. Selanjutnya sel prokariot. Sel prokariot tidak memiliki membran inti, biasa terdapat pada sel bakteri, cyanobacteria, dan alga. Sel prokariot berukuran 1-10 mikrometer, uniseluler. Perbedaan dari sel tumbuhan, sel hewan, dan sel bakteri. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tebal, memiliki vakuola, biasanya tidak ada nukleolus, badan Golgi, dan lisosom. Pada sel hewan, memiliki dinding sel, memiliki vakuola, dan terdapat nukleolus. Pada sel bakteri, dinding sel biasanya di antara kapsul dan sitoplasma dan tidak memiliki vakuola. Bahan penyusun sel itu ada air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, mineral seperti kalsium, natrium, kalium, dan sulfur. Selanjutnya itu organel sel. Terdapat inti sel atau nukleus, itu tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel. Berbentuk bulat atau spherical, berdiameter 6-8 nanometer. Mitokondria. Mitokondria merupakan tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Ribosom itu mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat pada kromatin. Retikulum endoplasma atau RE merupakan protein yang dihasilkan adalah protein yang disekresikan keluar sel. Selanjutnya ada badan Golgi atau aparatus Golgi yang fungsinya itu berkaitan dengan transportasi protein keluar sel konteks dekat inti sel dan berhubungan dengan RE atau retikulum endoplasma. Sitoskeleton itu rangka sel yang memberi bentuk sel dan mengatur dan menyebabkan gerakan sitoplasmik yang beruntun dan berkaitan. Kloroplas itu tempat fotosintesis yang memiliki pigmen klorofil ganda, yaitu ada stroma pada reaksi gelap, grana, dan tilakoid pada reaksi terang. Selanjutnya ada siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan membelah menjadi 2 sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan dan reproduksi. Siklus sel prokariotik. Siklus sel prokariotik adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada organisme prokariotik seperti bakteri dan archaea. Siklus ini lebih sederhana dibandingkan siklus sel eukariotik karena prokariota tidak memiliki inti sel dan organel membran lainnya. Adapun tahapannya itu sebagai berikut. Yang pertama ada pertumbuhan sel. Pada tahap ini, sel mengalami pertumbuhan dengan mensintesis DNA dan protein untuk memperbanyak komponen seluler. Yang kedua itu ada replikasi DNA. Replikasi DNA dimulai dari satu titik asal replikasi atau origin of replication. Yang ketiga ada pembelahan biner atau binary fission. Dinding sel baru terbentuk untuk memisahkan 2 sel anak. Siklus sel eukariotik. Siklus sel eukariotik terdiri dari 2 fase utama, yaitu interfase, yaitu fase persiapan sel untuk pembelahan, terdiri dari fase G1 atau gap 1, fase 5 sintesis, dan fase G2 atau gap 2. Yang kedua ada fase M atau mitotik. Fase pembelahan sel terdiri dari mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokin.
dapat mengalami meiosis. Apa itu meiosis? Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet, sel sperma dan sel telur untuk reproduksi seksual. Meiosis melibatkan dua putaran pembelahan inti, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 yang menghasilkan 4 sel anak haploid. Selanjutnya ada apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangbiakan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.